Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jamil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wassalim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iwan mengambil tema krisis moral. Krisis moral adalah pudarnya nilai, karakter, dan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari akibat penurunan etika. Ini mencakup pergeseran sosial, tingginya angka perundungan, kekerasan remaja, pornografi, dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini sering dipicu oleh globalisasi teknologi dan kurangnya pendidikan karakter. Beberapa contoh penggunaan krisis moral diantaranya adalah kasus kekerasan remaja, yang mana maraknya geng motor bersenjata tajam dan tawuran yang melibatkan pelajar di bawah umur. Perilaku menyimpang, meningkatnya kasus perundungan bullying di lingkungan sekolah dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Degradasi moral, turunnya kesopanan anak terhadap orang tua dan guru. Dampak era digital di mana penyebaran konten negatif dan pornografi yang merusak karakter generasi muda. Dapatlah dipetik di sini juga contoh bila kita naik komuter lain masih ada kaum muda yang tidak bermoral atau tipis dan minimnya akhlak, di mana terdapat seseorang wanita yang sedang hamil dan sudah memakai pin ibu hamil di bajunya, namun masih ada saja yang tidak mempersilahkan atau memperdulikan untuk memprioritaskan kepada ibu yang sedang hamil untuk duduk, dan masih banyak yang berpura-pura tidur, mata dipejamkan, atau ada yang sekedar memainkan handphonenya dengan headset di telinganya yang tak peduli dengan sekitarnya. Fenomena ini sering terlihat dan tercermin pada penumpang kereta api yang dirasakan dan dilihat oleh mata kepala para penumpang. Namun penumpang lainnya pun ada acuh tak acuh, juga tidak mempedulikan untuk membantu memberikan omongan atau informasi kepada kaum muda yang asik duduk di bangkunya. Apakah tidak disadari jika dirinya pun suatu ketika akan hamil juga, ataupun jika hal tersebut dirasakan oleh ibunda, kakak, atau keponakannya bila berdiri berlama-lama kepada orang yang sedang hamil, tega atau sampai hati tidak dipersilakan untuk duduk dan memberikan prioritas kepada seorang ibu hamil. Masya Allah, sungguh teganya. Krisis moral adalah kondisi psikologis dan emosional di mana seseorang menghadapi konflik batin yang signifikan terkait dengan nilai-nilai, prinsip, atau keyakinan moral mereka. Ini adalah situasi di mana individu merasa dilema antara pilihan yang bertentangan, di mana setiap pilihan memunculkan pertanyaan etis yang kompleks. Krisis moral seringkali memunculkan pertanyaan tentang apa yang benar dan apa yang salah, serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Ciri-ciri krisis moral diantaranya adalah konflik nilai. Individu mengalami konflik internal antara nilai-nilai atau prinsip moral yang berbeda. Ketidakpastian dan kebingungan, di mana individu merasa tidak yakin tentang tindakan yang seharusnya mereka ambil dan mungkin mengalami kebingungan moral. Perasaan dilema, individu merasa terjebak dalam situasi di mana tidak ada pilihan yang sempurna atau tanpa akibat negatif.
stres emosional. Krisis moral sering kali menyebabkan stres emosional yang signifikan, termasuk perasaan cemas, bersalah, dan takut. Pertimbangan mendalam. Individu cenderung melakukan pertimbangan moral yang mendalam dan memikirkan konsekuensi etis dari tindakan mereka. Adapun penyebab krisis moral adalah keterlibatan dalam keputusan etis. Situasi di mana individu dihadapkan pada keputusan yang memiliki implikasi etis yang serius dapat memicu krisis moral. Konflik nilai dengan nilai eksternal. Ketika nilai-nilai individu bertentangan dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh lembaga, organisasi, atau masyarakat di sekitarnya, dapat menyebabkan krisis moral. Pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan seperti tekanan dari rekan kerja, kelompok sosial, atau budaya dapat mempengaruhi persepsi individu tentang apa yang benar dan apa yang salah. Pengalaman traumatis. Pengalaman yang traumatis atau kekerasan dapat menggoyahkan keyakinan moral seseorang dan menyebabkan krisis moral. Tantangan etis dalam profesi tertentu seperti kedokteran, hukum, atau jurnalisme seringkali menghadapi situasi yang memunculkan pertanyaan etis yang kompleks. Adapun mengatasi krisis moral adalah individu perlu merefleksikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral mereka sendiri serta mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai itu berhubungan dengan situasi yang dihadapinya. Mengadakan diskusi dengan orang-orang yang dipercaya atau profesional. Etika dapat membantu individu mendapatkan wawasan tambahan dan perspektif yang berbeda. Mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau rekan kerja yang memahami situasi dapat membantu mengurangi stres atau ketidakpastian, memikirkan konsekuensi etis dari berbagai pilihan, dan mencari tindakan yang dapat meminimalkan kerugian atau dampak negatif. Jika krisis moral berdampak parah pada kesejahteraan psikologis seseorang, konseling atau terapi dapat membantu individu memperoleh emosi mereka dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang situasi mereka. Kesimpulan yang dapat dipahami dalam pemaparan ini adalah krisis moral adalah bagian alami dari pengalaman manusia di mana individu dihadapkan pada tantangan etis yang kompleks dan membingungkan. Penting untuk diingat bahwa tidak ada solusi yang sempurna dalam situasi seperti ini dan seringkali diperlukan pertimbangan moral yang mendalam dan refleksi pribadi. Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis nilai dan prinsip moral yang kokoh serta dengan memanfaatkan dukungan sosial dari sumber daya profesional, individu dapat mengatasi krisis moral dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.